إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى أبو بكر وعمر وعثمان وإلى جميع أئمة الأئمة رضي الله إلى سيدنا الشيخ والدين والقاسم هذا كتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بها بعلومه بأسراره بأنواره آمين. والمقالة تاي مقالة as-sadisatu wa isun kang kaping 26 iku auha paring wahyu sapa Allahu wa ta'ala ila ba'd anbiya'i maring sebagian pira-pira nabi alaihi salam alaikum uga terwase ba'dil anbiya assalamu alaikum dawe ngene man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati aman laqiyani wa huwa yakhafuni azraqtuhu nari aman laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni angsaitu al hafaduda dunubam. Manuta wisapane wong iku lakiani tetep samaning ingsun bimoti kelawan mati wa hadza maniku yuhibbuni tetep samaning ingsun Allah ya ayyastagfir bronto soman ilaya maring ingsun warga buan demen sapa man iman dalam barang ngendi kang tetep maring ingsun minasa sing ganjaran ada hal tuhu monggo manjing ingsun ing man jannat ing swarga ingsun masa bigina setelah wong kang dingin kabeh. Barang siapa yang berjumpa pada diri saya Allah Ta'ala dengan kematian dalam keadaan dia cinta pada saya, pas dia meninggal punya hati yang mahabbah pada Allah Ta'ala, masih cinta dia selalu rindu, berontok rinduin ketemu Allah Ta'ala. Dan dia senang apa yang ada di sisi Allah Ta'ala berupa pahala-pahala, maka orang yang akan dimasuk surganya Allah Ta'ala. Jadi orang ini modal senang, modal cinta, rindu pada Allah Ta'ala, dan senang cinta dengan apa yang dijanjikan melalui pahala-pahala tadi, maka Allah memasukkan surganya Allah Ta'ala. Serta orang-orang yang sudah lalu, orang-orang yang sudah mendahului para anbiya salih wa man taisawul lagiani tetep sama ingsun pimati kelawan mati wal hal wal hal utaiman iku ya khafuni demen sama ingsun ayya khafuzew demen wedi sama ingsun ayah sewati zaman
ngadapi ing sira ingsun ajenam tuhu mongko ngedoaken ingsun ing man nari ing neraka ingsun. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan dia punya rasa takut pada Allah Ta'ala, takut pada menghadapnya Allah, gitu, maka dia akan menjauhkan dari siksa neraka. Nah, punya rasa mahabbah, gitu, hatinya rasa cinta ridho pada Allah Ta'ala akan dimasukkan surga Allah. Pada hatinya punya rasa takut pada Allah Ta'ala, takut dengan menghadapi Allah Ta'ala, akan dijauhkan dari neraka. Wa man mutasaban wong kulagiani tetep sama ingsun bimati kelan mati wa hadza man iku yasai wirang kok isin sama min disai ingsun piantang kopi itu piantung obatu kanyen to menggeret apa nafsu ni man min sayyi'in zidi khaufan qurara bati mengi kopi sing sisa ta'ala lau mariman fidal buse ang itu monggo ngelalaki ingsun al hafadha ing berolehkat hafadha ail malaikata tegesi para malaikat Allah dirwani malaikat akeh kata gua dulu semua malaikat untuk Allah dina amal yang merong amal iman dulu bau ing pira-pira tusane man padan karena alai jadi kenugrahan soal utama minallah subhanahu wa ta'ala ngelihat firman. Jadi ada 3 tahapan orang yang meninggal dalam keadaan punya rasa sauk rindu mahabbah Allah Ta'ala, maka dia dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya hati yang takut kepada Allah Ta'ala, maka dijauhkan dari neraka Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang punya rasa malu, ya, jika dia meninggal hatinya malu, isin pada Allah Ta'ala, isin Allah, ya, isin megot gitu, so, isin maksiat, maka Allah akan meluangkan pada tugas malaikat yang ditugaskan untuk menyelat amal. Dan ketika dia dosa tidak ditulis amal lagi, karena Allah melalaikan mereka tuh, tidak ditulis dosa. Merupakan fadzan Allah, bukan adalah kanu berada Ta'ala bagi orang yang punya sifat malu tadi pada Allah Ta'ala. Mereka dilalaikan orang nyatet ngamal-ngamal dosanya. Nah, itu adalah makalah dari siapa? Sebagian nabi yang diparingi wahyu Ta'ala yang berbunyi man laqiyani wa yuhibbuni adkhulu jannati. Aman laqiyani wa huwa yakhafuni asrutuhu nari paman lagiani bil mauti wa yuhi yastahi minni ang saytul hafadata dunubahu. Para siapa yang berjumpa dengan kematian pada diri saya, ya rasa mahabbah, ya rasa sauk rindu pada Ta'ala, akan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Barang siapa yang berjuang dalam keadaan kematian dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala, akan siksa yang Allah Ta'ala, Allah akan menjauhkan dari api neraka. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan punya rasa malu pada Allah Ta'ala atas kemaksiatannya, maka Allah akan membuat lupa para malaikat yang mencatat dosa-dosanya. Iku wal magola tu kai magola. Pada ngomong gitu, keadaan naza, keadaan sakit karena masih banyak orang yang belum ada rasa mahabbah banyak. Karena ketika sehatnya, ketika hidupnya normal, sehat,
nggak pernah ibadah, rumah saja sehat, rumah saja rasa saja nom, tidak ada rasa cinta pada Allah Ta'ala. Sholat ragu, puasa ragu, jadi ibadah ragu karena nggak ada rasa cinta. Ini hidup terus dunia terus urip terus, dan dia tidak pernah punya rasa apa, takut pada Allah Ta'ala. Sekali sudah sekarat, sekali sudah sakit-sakitan, tapi nggak pernah mau tobat. Kenapa? Nggak ada takut mau. Kon tobat ragilem, kon istighfar ragilem. Ketika hidupnya karena nggak pernah ibadah. Keadaan sakit nggak pernah mau beristighfar, nggak pernah mau tobat. Itu orang yang tidak yahof, takut Allah, dan tidak punya rasa malu dari Allah. Sudah tua, gitu. Loro itu pengen maksiat, dia ingin terus maksiat terus. Dia punya sebuyan aku sehat, tak maksiat nih. Punya sebuyan sehat harus buat kemugaran lagi. Jadi orang sing tak punya rasa malu. Kalau seperti itu ya berarti jaminannya neraka, bukan surga. Wal magolah tu magolah as-sabi'atu wa isrun kaping itu likur. Iku Abdullah bin Mas'udin. Saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga-muga ridho Allah maring Ibnu Mas'ud. Ati maftaradallahu alaika takun abadan nas. Wastanib maharim Allah takun azadan nas. Warda bima qasamallah laka takun aghnan nas. Kita Abdullah bin Mas'ud ya. Abdi nglakonono sira, kok nekanono sira main barang iftardo kang wis merdoaki sapa Allah ala sira pitawil sempurna. Nglakukan salat ya salat, poso ya poso, zakat ya zakat, itu masuk main iftardo. Nak gelem ngelakoni ngono, mau melaksanakan ya, mengamalkan apa yang telah difardukan Allah, apa yang telah diwajibkan Allah, takun mono sira iku abadan nasi luwih ngibadahe manusa, luwih ahli ngibadahe manusa. Terus nglakoni fardhu Allah dilakoni termasuk takun abadan nas, wong sing ahli luwih ibadah. Oh yang super ya. Apa itu wong sing luwih ahli ibadah manusa. Ai tasiru dadi sira. Iku aksaron nasi luwih akeh manusa. Apane ibadah. Tidak mau melakukan perkara yang diwajibkan Allah Ta'ala dilakukan dengan istiqomah, ya, dengan baik. Jadi otomatis mau tadi apa? Ya luwih akeh wong sing ahli ibadah dibanding orang yang lainnya. Tasiru aksaron nasi ibadatan. Wasdani lan dono sira maharimallahi ing pira-pira larangane Allah. Utawa perkara haramane Allah. Takun mono sira ibu azadan nasi luwih zuhud manungsa. Tasiru tegese dadi sira iku akbaron nasi luwih gedene manungsa. Bagdon pendune sengite litunya mari tunyo wa iradan lan bengone anda sing tunyo jauhilah perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Kalau sudah mau menjauhi itu maka kau menjadi orang yang punya level zuhud gitu. Bahkan azadun nas luwih zuhud menungso. Maksudnya dia punya hati gitu. Punya jiwa karakter wong sing akbar nasi bukdon luwih gede-gede manusa dalam arti apa? Bendune gedenge dunia. Jadi enggak merasa senang dengan dunia, hati enggak memandang dunia dan lalu tidak apa memandang duniawi rodon dengan lain yang dia sekedar mengenal ibadah.
keting dunya, mengo dunya. Sing penting ibadah. Warga lan ridho sira piwanglan barang kosa mau sembadi ing mak sapa Allah taala nakamaring sira. Nah rezeki nyata sing rezeki takun mongono sira iku genan senasi luwih sugih manungsa. Ai tasiru kedadi sira iku aksara nasi luwih akeh manungsa apane malan bodhone. Dari lan rindu hatimu legowo ridho rela dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala pada kamu. Diberikan berbentuk apa? Harta, ilmu, gitu. Kesehatan, tiba model piye kan syukur kan ridho. Masa duniawi ya, tiba duniawi seberapapun sedikitnya, ataupun banyaknya kan ridho. Wes dari hamba seperti itu selalu ridho, artinya rela dengan apa yang atas pandu Allah Ta'ala ya. Kemudian Allah Ta'ala dan tidak ridho orang tahu bersulo rasa kurang ya. Maaf saya punya sifat ridho kan agen dan as orang yang lebih kaya nih menungso. Jadi wong sing paling suki wong sing ridho artinya dengan apa? Pembagian memberi Allah Ta'ala. Iwe gitu, siti alhamdulillah dengan kona'ah dengan syukur akhirnya Allah akan memberi kecukupan pada dia. Kasih waktu nasi malam. Yes, lo lahirnya kayak sidik bodoni. Ukurannya wong sak lingan itu kersidik bodoni. Tapi termasuk kasih waktu nasi malam. Jadi lo suki si manusia dah harta bendani. Karena apa yang ditueni, apa yang dimiliki, dia merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Jadi cukup ya sepenak, rasa kurang. Masa duwe, masa cukup ya rumangsa, masa suki berarti. Itulah punya apa? Punya rasa agenanas. Ya. Wong sing paling suki sebenarnya wong sing nerima pantune Allah Ta'ala. Bukan wong sing grudel, ngersulo, kurang terus dikasih kurang. Sekalipun dia punya harta benda yang banyak ya. Rumahnya mewah, mobilnya mewah. Rumahnya beberapa tempat. Tapi kalau tidak ridho, tidak rela hadiah dengan bagian Allah Ta'ala, kurang terus ya. Jadi dia bukan tidak takun agenas, takun afkoranas. Jadi orang fikir-fikir manusia ini. Walaupun bila ukurannya masuk ya, bukti ini bodoh ini yang tenang ya. Dibanding lihatnya. Kalau dia punya hati seperti itu, tidak rela dengan apa yang telah diberi Allah Ta'ala, termasuk afkorunas, orang sing fikir-fikir menungso. Sebaliknya, kita yang berbiasa-biasa saja. Omah ya berngono, kedaran ini. Bedaran beliau kita itu untung tapi nerimo dengan Allah Ta'ala, menerima ridho dengan pemberian Allah Ta'ala, termasuk al-ghanas wong sing apa luwih kutuwe manungsa, luwih suki manungsa. Karena apa? Al-ghinan nafsi ini. Jadi kaya itu kan kekayaan duniawi materi yang tamak mata bukan, tapi sugihnya hati, kaya hati. Hati yang sugih benar, ini sepenak nerimo dengan pemberian Ta'ala. Ukurannya orang sugih bukan ada daya banyak di seberang sana ya, di luar sana. Orang sehingga dapat pendayaan luar biasa, miliaran, tapi tidak merasa cukup. Banyak peristiwa kekayaan jabatan yang tinggi, korupsi ya. Sebenarnya bukan apa, tidak merasa ridho artinya. Artinya nggak rela kalau dia di jabatan yang tinggi, gaji yang banyak kurang terus. Punya mobil mewah, rumah mewah,
usahanya beberapa tempat gitu. Karena tidak punya hati yang ridho dengan beberapa ta'ala, ya termasuk istri kurang terus terjadi seperti itu akhirnya wong sesuai kekayaan, kesempatan, jadi jabatan yang tinggi, korupsi, saya kurang, akhirnya saya kurang terus, akhirnya apa? Terjebak dalam apa? Jurang kehinaan di dunia ini, konangan jadi tahanan di tempat tinggal, bui tempat tinggalnya, penjara tempat tinggalnya. Karena tidak syukur apa yang telah dimilikinya. Wa alam bisawab al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.